Kamu mencintainya? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengerti bagaimana sebetulnya cinta. Kamu selalu merasa tentram ketika berada di sisinya? Dan kamu selalu merasa rindu ketika berpisah dengannya? Akhir-akhir ini, iya. Artinya, kamu sudah mulai jatuh cinta. Dan cinta selalu dibarengi dengan kecemburuan. Dan puncak dari kecemburuan selalu bermuara pada kebencian. Bagaimana kalau ternyata cucuku mencintaimu? Saya belum pernah memikirkan tentang itu. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Sakawuni telah beberapa kali menyelamatkan saya. Bagi saya dia lebih dari hanya sekedar kekasih. Jangan kecewakan dia. Karena dia hasil dari sebuah kekecewaan yang berkepanjangan. Baik, Ki. Ibu tidak ikut ke Tanibala? Wuni, ibu minta pengertianmu. Tanibala di mata ibu adalah sejarah hitam. Setiap ibu melihat rumah, sungai, dengan ibu sebagai pendosa. Karena itu juga ibu meninggalkan Tanibala. Ibu tidak tahan. Tidak apa-apa kalau ibu tidak ikut. Setiap saat kamu bisa datang kemari kalau kangen dengan ibu. Dan ibu akan memanggilmu dari jauh kalau rindu kepadamu. Jangan. Kita damai saja ya. Ayo. Nini, kalau kamu sebagai orang Singosari yang dikalahkan oleh Trah Kediri, apa yang akan kamu lakukan saat ini? Ya, seperti sekarang ini, kita jauhi orang Kediri. Betul. Nah, kalau kamu dengar ada sanak sang Prabu Kertanegara mendapat tanah perdikan dan membangun dukuh atau perkuhan atau apapun namanya, apa yang kamu pikirkan? Siapa? Kamu cuma memikirkan dirimu sendiri, tidak pernah tahu tentang bangsa dan negerimu. Mulai lagi? Jangan. Maafkan saya, Sanak Kadang. Gusti Prabu itu adalah dia Sang Ramawijaya beserta istri-istrinya. Dan juga para rake-rakenya yang masih setia, seperti Raden Ranggelawe dan Tuan Nambi. Di mana mereka? Kamu pun bertanya di mana mereka. Memangnya tidak boleh? Oh, boleh. Siapapun yang cinta kepada Wangsa Tumapel, boleh. Demikian pun Kamandanu. Tapi ingat, dia itu putranya Empu Hanggareksa, empu kepercayaan Gusti Prabu Kertanegara, dan muridnya Empu Ranubaya. Aku yakin dia pasti ke sana. Aku dengar Gusti Wijaya itu berada di Tanah Tarik. Kali ini ucapanmu luar biasa. Ternyata kamu lebih pintar dari yang kubayangkan.
Begini, Rowang. Kamu jaga Nini Mesin dan Panji. Biar aku yang ke sana. Omonganmu masuk akal. Loh, jadi kita berpisah lagi. Cuma sementara, Rowang. Bilang saja sama Nini Mesin. Pulang bawa Kamandanu. Ayo, kakak Kamandanu, mandi, ayo. Biar segar, kakak. Ini dulu. Saya masih mau memanaskan darah di paru-paru dan jantung saya. Nini Raga Runting, Nini ada di sini. Aku ada di mana-mana. Begitu ya kamu memperlakukan istri yang sedang hamil besar. Menelantarkannya setelah mengecap madunya. Apa maksud Nini? Masih bertanya pula. Kamu mau lari dari tanggung jawab, Ksatria? Itu sikap putra empu yang Linowe. Hah? Ini bukan karangan, Nini. Saya benar-benar tersesat berburu di hutan. Mungkin saya melangkahi akar Mingmang. Tahu-tahu saya sudah memasuki hutan tarik. Dan beberapa minggu saya tinggal di sana. Kemudian saya minta izin untuk membawa Mesin dan Panji. Tapi di tengah perjalanan saya dihadang Putong Bajil dan Dewi Sambi. Jadi, gadis yang Nini lihat yang sedang mandi itulah yang menolong saya. Pukulan segara geni. Hanya satu dukun yang bisa mengobati. Nyai Congcorang. Kamu ke Bukit Penampihan. Saya harap Nini bisa mengerti. Kalau saya harus membalas budi kepada orang yang telah menolong saya. Asal kamu tahu, Nini Mesin pun sangat membutuhkan kasih sayangmu. Kasihan dia kesepian. Dan sepertinya perutnya sudah semakin tua. Apapun alasanmu, kau harus segera pulang. Iya, saya pasti pulang, Nini. Tapi tidak sekarang. Saya tidak enak kepada orang yang telah menolong saya. Kalau tidak, kamu akan berhadapan dengan saya. Nanti malam, saya tunggu di gerbang desa Tanibala. Mana Kamandanu? Ada? Kamu tidak masak untuk sarapan, Wuni? Malas? Ada apa?
Sebelum dia saya tolong, sudah beberapa kali kami bertemu. Apa yang kalian bicarakan, Wuni? Tidak banyak. Saya tahu dia seorang pendekar. Petualang yang hampir tidak pernah tinggal di dalam rumahnya. Itu saja. Seorang pendekar harus selalu tegar. Kamu bilang sendiri. Tidak tahu banyak tentang latar belakangnya. Kenapa kamu tiba-tiba harus kesal melihat tingkah lakunya? Dia pasti sengaja mau mempermainkan saya. Sama saja dengan banyak kapuk yang menghancurkan ibu. Jangan pukul rata begitu. Apa pernah dia menyatakan cinta padamu? Messi, maafkan saya. Uni, kamu selalu tulus menolong saya. Wini berangkat dulu, Kek. Kalau kakek berhasil menggadaikan sawah dengan harga yang pantas, nanti kakek menyusul ke... Bukit Penampihan. Iya, Penampihan. Kakang siap? Sakawuni, kamu pasti akan kecewa kalau saya mengatakan keadaan saya yang sebenarnya. Tidak mandi, Kakang? Iya, belum. Nanti Uni. Badan saya masih kurang enak. Sebenarnya ada persoalan apa, Kakang? Saya lihat sejak di pinggir kali tadi, Kakang jadi murung. Tidak ada apa-apa, Uni. Saya rasa saya hanya perlu istirahat. Kamu siap berangkat, Kamandanu? Nini,
sebagai orang yang lebih tua dari saya. Boleh saya minta pendapat Nini? Tidak usah bikin alasan, Kamandanu. Saya sudah tahu watak setiap lelaki. Nini, saya tidak bohong. Saya merasa berat meninggalkan orang yang telah dengan tulus menyelamatkan jiwa saya. Saya sebenarnya ingin menjelaskan kepada Sakawuni bahwa sebenarnya saya sudah punya istri, tapi tunggu waktu yang paling tepat. Tidak usah menunggu waktu, Kamandanu. Makin cepat kebusukanmu makin bagus. Rupanya, kamu pun juga seekor serigala. Wuni, tunggu. Sekarang saya akan jelaskan. Segalanya sudah jelas, Kamandanu. Aku sudah mendengar semua omonganmu. Maaf, saya tidak serendah itu. Jangan mendekat, dan jangan sentuh aku. Bahkan bayanganku pun tak sudi kamu sentuh. Dengar dulu. Selama ini saya menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Tapi belum pernah ada. Hiat! Hat! Hiat! Hat! Hiat! Hat! Hiat! Anak itu pasti murid Sugata Brahma. Aku kenal jurus-jurusnya. Ayo, balas aku pengecut. Kamu pikir aku tidak tega membunuhmu? Benar-benar luar biasa. Masih muda, tenaga dalamnya cukup tinggi. Untung Kamandanu memiliki dasar cukup kuat. Buni, apa-apaan kamu? Dia telah menyakiti hati saya, Kek. Jadi dia mau kau bunuh? Iya. Kalau begitu buat apa kamu menolong nyawanya? Artinya, apa yang kamu lakukan selama ini tidak ikhlas. Karena pengorbananmu dilandasi pamrih. Kamu masih kenal saya, Sugata Brahma? Wajahmu terang-terang aku lupa. Tapi melihat tingkahmu, kamu pasti Nini Raga Runting. Kitan Parowang kekasihmu itu bagaimana kabarnya? Siapa bilang dia kekasihku? Dia saja ngejar-ngejar aku sampai sekarang. Cucumu sungguh hebat, Sugata. Masih muda. Jurus lengan seribunya sungguh begitu sempurna. Rupanya dia naksir dengan dia. Hati-hati. Dia sudah punya istri yang hampir melahirkan. Benar, Kamandanu? Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan kepada Sakawuni. Tapi saya harus menunggu waktu yang paling tepat. Saya tahu wataknya keras. Tapi rupanya dia sudah mendengarkan sendiri apa yang sedang saya perbincangkan dengan Nini Raga Runting. Saya tahu kamu tidak berniat jahat kepada cucuku. Silakan, kalau kalian mau berangkat. Bagaimana dengan Sakawuni? Biar saya yang menyelesaikan. Saya tahu kapan saya bisa bicara dengan dia. Sampaikan salam dan permintaan maaf saya yang sangat tulus dari lubuk hati saya. Berangkatlah. Tunggu apa lagi? Aku berangkat, Sugata. Salam buat Kiroang.
Ki celaka Ki. Desa Kauni mengamuk. Semua dihancurkannya. Di mana? Di halaman belakang Ki. Wuning, henti! Kamandanu akan saya lumatkan. Dia telah menipu saya, Kek. Hah? Ternyata dia sudah punya istri, Kek. Apakah dia pernah mengatakan kepadamu bahwa dia masih bujangan? Kalau dia tidak pernah mengatakannya kepadamu, maka salah besar kalau kamu menuduh dia sebagai seorang penipu. Tapi dia telah menghancurkan harapan saya, Kek. Kamu telah terjerat oleh cinta, Wuni, hingga melupakan hal-hal yang semestinya kamu ketahui sebelumnya. Saya benar-benar hancur, Kek. Saya bersumpah, saya tidak mau lagi kenal dengan laki-laki. Jangan mudah bersumpah. Tidak baik, Nduk. Adalah menyalahi kodrat alam kalau wanita memusuhi lelaki. Karena sesungguhnya wanita dan lelaki diciptakan untuk saling melengkapi. Sebagaimana malam melengkapi siang, untuk bisa disebut sebagai hari yang utuh. Apa sih tidak boleh membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti hati saya, Kek? Boleh. Tapi perlu kamu ketahui, seorang yang hidup dengan memelihara dendam, dia akan tampak lebih tua dari umur yang sebenarnya. Karena setiap hari kerutan dahinya akan semakin dalam. Uni mau seperti itu. Sudah terasa mules, Mesin. Sepertinya sudah dekat, Nyai. Wah, sudah ada di bawah ini. Ya, terus. Tekan terus, Nini. Ya. Panji, ambil air di paso, cepat. Baik, Nek. Iya. Terus.
ke rumah dulu. Di sini saja, tunggu sampai ada tanda-tanda. Mesin, bagaimana dengan Mesin? Nini Raga Runting sudah sampai. Dia yang mengurusnya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Dia selalu mencemaskan kamu. Anak hasil sudah lahir, kakak. Aku akan tetap memeliharanya. Sebagaimana aku memelihara Panji Ketawang. Meskipun aku sangat benci kepada kelakuanmu. Sudah, tidak usah menangis. Semuanya sudah pada kumpul di sini. Akhirnya anakmu lahir dengan selamat. Bisa ketemu dengan bapaknya. Dia lahir dari benih yang sama sekali tidak diharapkan oleh istri saya. Ayah bayi ini adalah kakak kandung saya sendiri. Yang telah mencuri kesucian Nini Mesin. Lelaki yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya sudah punya istri. Adalah Ibu Panji Ketawang. Untuk menyelamatkan aib keluarga, akhirnya Mesin saya nikahi. Walaupun sebelumnya kami memang sudah saling mencintai. Saya bahagia, bukan karena kelahiran bayi ini, tapi karena saya berhasil menyayanginya. Sampai dia lahir ke dunia ini, saya bisa membunuh rasa dendam dan kemarahan yang selalu mengganggu hati saya. Saya terharu melihat kesetiaan suami saya, meski saya mengandung anak yang bukan titisannya. Semua yang lahir di dunia harus punya nama. Sebagaimana benda-benda di alam semesta ini juga punya nama. Dari bebatuan, tetumbuhan, dan juga binatang. Maka itu kamu harus memberi nama anak itu, Kamandanu. Tidak, dia tidak berhak memberi nama. Karena anak itu bukan titisannya. Mesin lebih berhak. Saya tidak punya calon nama.
Dia harus memakai nama Jawa karena bapaknya adalah orang Jawa. Kalau begitu, biar aku yang memberi nama anak itu. Aku juga orang Jawa asli. Bagaimana kalau aku beri nama Kembang Mayang? Bagus toh? Dasar lelaki berselera rendah. Nama kok Kembang? Kembang itu hiasan. Apa mau kaum wanita kau jadikan hiasan saja? Kasih nama itu Mbok yang bagus. Biar aku saja yang kasih nama. Aku juga orang Jawa. Aku beri nama dia Ayu Wandira. Oh. Ayu Wandira. Sederhana. Sederhana sekali. Tapi sangat bagus. Ya, terus terang. Nama itu lebih bagus dari nama Raga Runting. Namamu Ayu Wandira. Kesetiaan Sakawuni sudah tidak bisa lagi dipercaya, Adiwinatan. 4 bulan lebih dia tidak pernah datang untuk melakukan perondaan bersama. Bukan cuma soal kesetiaan saja, Kakang Empu. Ada hal yang lebih mencemaskan kita. Bagaimana kalau ternyata dia itu pengikut Wijaya yang sengaja diselundupkan ke dalam kekuatan kita? Sebelum kami melakukan perondaan ke hutan tarik dan desa-desa sekitarnya bersama Patih Kebo Mundarang dan Gusti Arda Raja, Sakawuni menghilang. Hasilnya, kita tidak dapat membuktikan keniatan memberontak dari orangnya Wijaya. Saya curiga, jangan-jangan dia yang telah mengirimkan sandi kedatangan kami kepada Sang Rama Wijaya. Akan susah kalau kita belum bisa membuktikannya, Kakang Empu. Kita tidak bisa menangkap dia seenaknya. Apa perlu menunggu kita hancur dulu oleh ulahnya? Baru kita bisa membuktikan. Sebaiknya kita bicarakan langsung dengan Patih Kebo Mundarang. Tapi saya sudah muak bekerja sama lagi dengan dia, Mantri. Tindakannya selalu seenaknya. Padahal kerja kita tidak bisa seperti itu. Dia mengira dirinya yang paling sakti. Itu salahnya. Suatu saat, dia akan berhadapan dengan tapak Wisaku. Kamu ikut saya. Ya. Yang lainnya tunggu di sini. Baik. Sebenarnya, semua tergantung kita. Kalau Adiwinatan sependapat dengan saya, kami akan segera mencari dia dan menghabisinya. Kalau Gusti Patih mempertanyakannya, kita jawab saja bahwa Sakawuni tertangkap basah memihak Sang Rama Wijaya. Ada berita apa, Lejong? Ampun, Empu. Anak buah saya melihat Sakawuni dan seorang pemuda menuju pegunungan Tengger. Hah? Hanya itu? Waktu itu, 3 orang anak buah saya sedang pulang meronda desa-desa dekat Gunung Bromo. Ketika di tengah perjalanan, ketemu dia. Kamu sendiri di mana? Saya meronda di desa Pakis. Mestinya kamu buntuti perempuan itu supaya tahu tujuannya kemana. Memang Gusti Empu. Begitu dapat laporan itu, langsung saya berangkat. Kami mengejar dia ke desa kaki Gunung Bromo. Tapi kami kehilangan jejak, Empu. Bukan begitu, Mur? Benar, Gusti. Kamu masih tetap sama, Lejong?
kamu bohongi saya dengan baik-baik. Ya, Gusti Empu. Tapi, Sakawuni bersama seorang pemuda menuju pegunungan di kaki Bromo. Itu tidak bohong, Empu. Ada beberapa desa di sana. Antara lain, Desa Tanibala. Iya, itu desanya Sakawuni. Tapi kita belum pernah meronda ke arah sana. Kenapa murung terus, Wuni? Apa cuma sampai di sini cerita pewaris jurus lengan 1000? Tidak, Kek. Saya sedang merenungi semua kejadian yang menimpa saya akhir-akhir ini. Seolah-olah Dewata sengaja mempermainkan saya dengan memberi kebahagiaan yang hanya setetes sereguk untuk dia balas dengan menghancurkan kebahagiaan itu berkeping-keping. Jangan buruk sangka kepada Dewata. Bisa kualat kamu. Kamu tahu apa yang kakek cemaskan saat ini. Kakek khawatir jurus lengan 1000 ciptaan kakek akan terkubur bersama kepedihanmu. Apa maksud kakek? Bukankah bagi kamu patah hati itu akhir dari kehidupan? Siapa yang patah hati? Berhari-hari kamu mengurung diri. Apa itu bukan karena patah hati? Bahkan makan pun kamu tidak mau. Kakek salah duga. Wuni tidak patah hati. Buat apa patah hati sama Kamandanu? Selama ini, sebenarnya saya tidak mengurung diri, Kek. Saya sedang memikirkan kata-kata kakek. Tentang buruknya dendam. Jadi kakek masih bisa berharap kamu akan meneruskan ilmu jurus lengan 1000 untuk membalaskan. Tentu, Kek. Bagus. Kakek perlu membicarakan hal ini secara sungguh-sungguh. Karena beberapa saat lagi, mungkin kakek berniat membersihkan diri untuk persiapan menuju ke perjalanan akhir kakek. Setiap pendekar pada akhirnya harus naik gunung. Melepaskan diri dari semua urusan kehidupan dunia. Dan kakek mau mewariskan seluruh tenaga dalam kakek yang selama ini mengimbangi jurus lengan 1000 kepadamu. Sebagaimana dulu kakek menerima warisan tenaga dalam itu dari guru kakek. Tapi semua itu, Wuni, bisa kakek lakukan kalau keadaan jiwamu sudah mantap. Sesudah itu, kakek akan meninggal. Saya tidak mau menerima warisan itu, Kek. Bagi saya, kakek lebih berarti dari semua ilmu silat yang saya miliki. Kakek lebih saya cintai dari apa saja yang saya senangi. Saya tidak mau, Kek. Siapa yang bilang kakek akan meninggal? Kakek akan tetap hidup, tapi bukan sebagai pendekar. Kakek akan kembali menjadi rakyat biasa. Karena sudah tidak punya lagi tenaga dalam untuk mengimbangi jurus lengan. Kamu sendiri tahu bahwa jurus lengan 1000 itu tidak akan berarti apa-apa tanpa tenaga dalam. Jadi? Besok pagi, ketika matahari sepenggalah, kakek akan menyalurkan tenaga dalam ke dalam tubuhmu, supaya jurus lengan 1000-mu semakin sempurna. Uni.
Kakek? Semuanya sudah tuntas. Wuni, ambilkan air, Wuni. Tenggorokan kakek kering. Iya, Kek. Kemana? Yang ke kiri, Gusti. Oh. Cek. Coba kamu gunakan ajianmu. Kamu akan merasakan gerakannya lebih enteng dan jauh lebih cepat. Apakah jurus lengan 1000 yang kakek miliki sudah hilang sama sekali dari diri kakek? Semuanya tetap sama, kecuali kekuatan tenaga dalam. Ayo, kakek ingin lihat kamu menggunakan jurus lengan 1000 itu sekarang. Iya, Kek. Iya. Hei, sini. Kau tahu desa Tanibala? Ini desa Tanibala, Tuan. Di mana rumah Sakauni? Kenapa? Kau kaget mendengar nama itu? Tunjukkan di mana rumahnya. Saya... Kamu pasti tahu.
Karena matamu bicara bahwa kamu tahu. Kamu yang namanya Sugata Brahma. Tuan-tuan ini dari mana? Kalau ditanya itu jawab. Jangan malah bertanya. Oh, ada apa tuan-tuan mencari saya? Mana Sakawuni? Oh, cari cucu saya. Dia sedang mandi. Periksa rumahnya. Mau sedikit menghargai wong Cile. Kami memang wong deso. Tapi mbok jangan digampangkan begitu. Rumah ini rumah saya. Jadi harus ada izin saya untuk masuk. Jangan. Dari dulu, aku ingin menjajal jurus lengan 1000 miliknya. Dia pasti lebih hebat dari Sakawuni. Hiup! Kamu harus ikut kami, Sakawuni. Kamu akan diadili dengan tuduhan sebagai pengkhianat. Hanya karena aku tidak mau runtang-runtung dengan orang-orang tua semacam kalian. Kamu telah membocorkan semua rencana kami. Menggerebek orang-orang Sangkrama Wijaya yang mau memberontak. Kenapa setiap kegagalan kau timpakan kepada aku, Empu? Apakah kau tidak punya sedikit watak kesatria? Kamu tidak yakin akan keampuhan tapak wisamu, Sambi?
Saya melihat pukulanmu mengenai dadanya. Mayatnya besok kita temukan di jalanan. Saya heran. Ternyata jurus lengan seribu yang sangat kesohor cuma seenteng itu. Orang tua itu tidak memakai ilmu tenaga dalamnya. Jurus lengan seribu baru akan mempunyai kekuatan apabila dilambari tenaga dalam. Tapi kenapa dia tidak menggunakannya? Dia sudah mengeluarkan semua tenaga dalamnya. Mungkin dia salurkan kepada Sakawuni. Itulah sebabnya Sakawuni menjadi luar biasa. Wuni.